Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Yanti di Deli Serdang, Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara. Ibu Yanti, saya sampaikan bahwa unit pesanan Ibu, yaitu perangkat alat terapi inhalasi hidrogen jok energi sudah jadi, sudah ready, dan ini unitnya Ibu. Ini unitnya sudah dites. Saya jelaskan sekilas ya Bu ya. Saya jelaskan tutorial nanti pemakaian awalnya setelah unit sampai. Untuk pertamanya saya sampaikan perlengkapannya dulu. Nanti Bu Yanti, ini Bapak, dalam bus ini akan terdiri dari satu unit perangkat hidrogen model C157, kemudian satu kantong yaitu berisi satu buah selang nasal, kemudian satunya adalah satu buah selang RO untuk pembuatan air berhidrogen ke gelas Ibu. Kemudian yang terakhir adalah ini air larutan katalis. Ini air larutan katalis untuk dalam tangki reaktor Ibu ya. Nah, nanti saya jelaskan pemakaiannya. Ini pemakaiannya awal nanti Ibu langsung ya. Saya jelaskan Bu satu persatu. Yang kedua, kemudian ini Bu, nanti saat Ibu pertama kali unit ini datang, kondisinya akan dikosongkan semua Ibu ya. Air ini, tolong mendekat Pak Bambang. Ini air ini akan dikosongkan semua Bu, karena di ekspedisi itu tidak boleh ada air. Bisa dibolak-balik karena. Nah, ini ada air, ini air Cleo, air mineral, air Cleo. Kemudian di dalam tangki juga ini ada airnya, air larutannya, air larutan katalis namanya. Khusus buat reaktornya. Yang berisi ini larutan ini Bu ya. Kemudian ini ada kaca kontrol levelnya. Ini kelihatan air reaktornya sampai mana. Jadi kelihatan Ibu ya, bisa mudah untuk mengontrolnya. Oke, kondisi di sana nanti waktu dalam packing Bu, ini saya tumpahkan semua airnya, betul-betul kosong, tidak ada cairan di semua perangkat ini. Gitu ya Bu ya. Nanti kalau sudah sampai di tempat Ibu harus siapkan. Yang perlu Ibu siapkan adalah satu air Cleo sebanyak 1,5 liter, karena untuk mengisi di tangki reaktor dan mengisi di tabung filter ini. Jadi air Cleo kira-kira 1,5 liter ya Bu ya, disiapkan. Sudah itu saja. Ini nanti dibarengkan juga. Nah ini nanti Bu ya. Ini nanti masukkan. Oke, awalnya begini Bu caranya. Kita matikan dulu unitnya. Kita matikan dari sini bisa. Oke, kita matikan. Ini pencetan stekernya Ibu, kita matikan. Oke. Yang pertama kali saat unit ini datang Ibu buka. Mungkin Ibu perlu bantuan bapak-bapak atau anak muda gitu Bu ya, karena ya ini mungkin kalau itu mungkin ya kurang begitu nyaman Bu ya untuk menyiapkan alatnya. Dibuka tangkinya, caranya tinggal putar ini, betul tangkinya buka. Betul tangkinya buka ya Bu ya. Kemudian air larutan ini yang kami bawakan dalam dus ini nanti, di dalam dus ini dulu dalam paketnya. Ini Ibu ada 200 ml larutan KOH untuk katalisnya, katalis reaktor. Dibuka Ibu, dibuka. Kemudian pakai corong. Maaf tolong sebentar. Saya ambil corong dulu. Nah ini pakai corong ya, pakai corong Ibu, pakai corong tuangkan semuanya.
Ini air larutan ini. Hati-hati Bu ya, ini larutan katalis. Jadi tidak boleh terkena mata, tidak boleh. Pokoknya kalau bisa juga Ibu pakai sarung tangan, pelan-pelan gitu. Di tempat terbuka, misalkan di lantai tempat terbuka atau di teras boleh. Tuangkan ini, tuangkan semua sampai habis. Tuangkan sampai habis. Sudah. Kemudian tambahkan air Cleo sebanyak 850 ml. 850 ml. Saya pakai air Cleo yang 220. Jadi saya siapin 4 kira-kira Bu. Tapi Ibu nanti Ibu siapkan yang 1,5 liter. Jadi sebanyak 850 ml. Tuangkan semua, saat pelan-pelan air Cleo-nya tuangkan semua. Tuangkan semua sebanyak 850 ml atau sampai di kaca kontrol ini Bu, sampai airnya terlihat di sini. Kira-kira 1,5 senti di bawah batas atas. Ini kaca kontrol Ibu. Bisa didekatkan Pak Bambang. Airnya bisa kelihatan tidak? Di sini nanti kelihatan, disenterin ada airnya. Jadi ini adalah water level control dari reaktornya Bu. Jadi saat Ibu nuangkan, pelan-pelan saja sampai terlihat 1 senti di bawah batas atas atau 1,5 senti boleh. Karena kalau berlebihan nanti tidak terlihat Ibu, tidak terlihat batasannya mana nih gitu. Jadi kira-kira 1 senti di bawah batas atas. Kalau sudah stop gitu, sudah. Kita ambil lagi. Oke, kita tutup. Kita tutup, kencangkan secukupnya saja karena sudah ada karetnya. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengisi kedua tabung ini Bu ya. Nah, kedua tabung satu, tabung kedua, tabung filterisasi satu, tabung filterisasi kedua. Mengisi tabung ini caranya, ini anggap kosong Bu ya, karena sudah saya tumpahkan. Jadi Ibu waktu nanti diterima di Ibu, ini kondisi kosong semua. Caranya harus dibuka, tutup atasnya. Yaitu cabut dulu selangnya dengan cara, bisa lihat Bu, ini selang ini ditarik itu keras Bu. Nah ini karena ngunci. Nah ada kunciannya yaitu klip begini, harus ditekan kanan kiri. Ini maju mundur betul. Ditekan kanan kiri, pinggir-pinggirnya tekan, tahan, jempolnya satu tahan, satunya buat narik. Nah begitu. Memasangnya cukup ditekan, pasang, tekan sampai mentok, ini ditahan, yang kiri nekan sampai mentok. Nah mentok, ini kalau ditarik tidak bisa kecabut ya, kunci sudah. Oke, saya ulangi lagi, pencet sebelah kanan kirinya selang, ini ada semacam klip, dipencet, tekan, tahan pakai jempol kanan tetap ditekan, kemudian tarik. Nah begini, mudah ditariknya. Oke sudah. Ini dipegang Bu ya. Mungkin perlu ada bantuan Bu dipegang supaya ini kan ada airnya Bu, jadi barangkali tumpah. Tuh, tumpah karena ada airnya. Ini tolong dipegang. Karena nanti kan kosong jadi tidak apa-apa. Nah, kita buka Ibu dengan cara tutupnya itu putar ke kiri. Nah, seperti ini. Putar ke kiri. Putar ke kiri terus sampai lepas. Di sini ada karetnya Bu, jangan sampai hilang. Ini ada sealnya. Nah, seal ini jangan sampai hilang Bu ya. Seal hitam ini jangan sampai hilang. Kalau hilang nanti rembes dari sini. Ini seal. Oke, taruh. Kemudian isikan air Cleo kembali. Ibu bisa menggunakan air Cleo atau merek Amidis atau merek Rivero. Yang penting air de mineral. Tidak boleh menggunakan air mineral. Contoh air mineral itu adalah Aqua, Fit, apapun, Prima ataupun air mineral tidak boleh. Kenapa? Kalau menggunakan air mineral nanti reaktornya berlumpur Bu, kotor. Harus menggunakan air de mineral. Contohnya merek Cleo, yang banyak pasaran Cleo, jadi saya gunakan Cleo. Kalau di sana ada merek Amidis, pakai Amidis. Ada merek Rivero, pakai Rivero. Oke, di sini banyak Cleo, jadi kita gunakan Cleo. Tuang, isi Bu, sampai batas klip ini, pegangan atas. Seperti ini. Nah, ini kelihatan Pak Bambang ini? Ini sampai sini, tuang sampai batas klip ini. Nah, lihat.
lihat sudah. Kita tutup kembali, pastikan sealnya ada, ini yang hitam. Kita tutup kembali. Sudah, kencangkan secukupnya, set gitu saja, set, sudah. Pasang kembali ujung selangnya, cukup dimasukkan dan ditahan di sini. Tekan tangan kiri sampai mentok. Cet, nah mentok gitu. Ditarik tidak bisa keluar gitu. Nah, oke. Ini tabung yang pertama. Sekarang kita lanjut ke tabung yang kedua. Kita putar. Sama caranya, yaitu dengan cara kita tekan kanan kirinya seperti ini. Tekan, set, tahan pakai jempol kanan, yang tangan kiri narik. Nah, seperti itu mudah. Oke, kita buka kembali. Ada sealnya, perhatikan ada sealnya. Anggap saja ini kosong ya Bu ya, ini kosong. Kita isi dengan air keleo kembali. Isi penuh sampai batas klip ini di bawahnya Bu ya, nggak usah penuh, nggak usah lewat dari batas klip ini, tapi di bawahnya Bu ya. Oke, sudah. Kita tutup kembali, pastikan sealnya tidak copot atau lepas atau mental. Pasang kembali. Kencangkan secukupnya. Set, sudah. Kita colokkan kembali ujung selangnya. Cukup tahan, tekan sampai mentok. Nah, sampai mentok, tek. Nah, ditarik keras. Nah, seperti itu. Udah selesai. Kemudian untuk tabung ketiga ini Bu, ini jangan diisi air Ibu ya, ini dikosongkan. Jadi yang diisi air itu hanya sini Pak Bambang, hanya tabung satu dan tabung kedua yang diisi air. Tabung ketiga harus dikosongkan. Kenapa? Karena fungsinya tabung ketiga ini. Dan kalau Ibu mau cara melepasnya cukup gampang Bu. Nah, melepas dari klip ini cukup ditarik begini. Nah, itu lihat, ditarik, nah itu lepas. Tabung ketiga ini dikosongkan, jangan diisi. Karena fungsinya itu untuk water trap atau perangkap uap air Bu ya. Jadi dikosongkan, harus dikosongkan, jangan diisi air. Kita kalau untuk masangnya tinggal tekan begini, tekan, tekan. Nah, udah. Jadi ini perangkap uap air. Yang ini juga ini adalah separator Bu ya. Fungsinya adalah memisahkan uap air dengan gas ini. Jadi ini semuanya kosong. Begitu sudah selesai semua, berarti tahap pengisian, kita putar. Tahap pengisian perangkat hidrogen terapi ini sudah selesai. Air larutan ini sudah selesai, sudah dimasukkan. Kemudian ini juga sudah diisi air, tabung kedua juga sudah diisi air. Kemudian tinggal kita coba tes hidupkan Ibu ya. Pastikan di sini sudah sebentar. Kita langsung hidupkan Pak Ibu Yanti. Pencet stekernya, colokannya ini pencet. Nah, saya cabut dulu seperti ini. Kita pasang stekernya. Kemudian pencet. Betul, hidup. Oke. Kita taruh kembali. Hidup. Settingannya Ibu Yanti, untuk terapi satu orang itu harus menggunakan 30%. Ini bisa dinaik turunkan, ini bisa sampai ke bawah, bisa naikkan ke atas. Untuk orang dewasa rata-rata 30%. Ini settingan PWM namanya Bu ya. Untuk mengecilkan gas hidrogennya, laju hidrogennya. Untuk orang dewasa pakai 30%. Jika Ibu ada anak-anak mau pakai 25 boleh atau 20. Ukuran 25 boleh atau 20. Seperti ini. Ya. Atau 25. Pencet, 25. Untuk orang dewasa 30. Tunggu sampai gas hidrogennya keluar. Ini karena belum tadi habis dibuka, jadi masih proses reaksinya. Nah, ini baru mulai muncul. Tunggu. Masih proses reaksinya di dalam
di dalam sini. Ini reaktornya di sini Bu ya. Agar lebih cepat bisa kita besarkan dahulu. Ini bisa besar Bu sampai 100%, tapi tidak disarankan sampai besar-besar karena ukuran untuk terapi inhalasi hidrogen orang itu cukup 100 ml per menit. 100 ml per menit itu kalau kita menggunakan PWM sekitar 30%. Kecuali mungkin ada pengaruh lainnya, mungkin bisa dinaikkan 35, tapi kita pakai standarnya 30%. Ini pakai 100 supaya gas hidrogen cepat bereaksi, ininya reaktornya cepat keluar hidrogen. Ini sudah keluar. Kalau sudah keluar, kita turunkan kembali sampai 30. Nah, sampai 30 ini 30% untuk inhalasi Bu ya. Oke, sebentar saya pindahkan dulu. Cara terapinya Ibu Yanti, ini pastikan gas hidrogennya keluar di 2 tabung ya Bu ya. Ini tabung pertama. Tabung pertama keluar, tabung kedua terlihat nggak Pak Bambang? Iya. Nah ini tabung keduanya, nah itu kelihatan besar kan Bu? Nah ini, nah baru dari tabung kedua ini gas hidrogennya menuju ke tabung ketiga Bu. Nah di tabung ketiga ini, yang kosong ini, memang tidak terlihat karena tidak ada airnya. Caranya nanti supaya mengetahui di sini ada laju gas hidrogen tidak, kita langsung pasang selang nasalnya Ibu. Ini selang nasal kami ya Bu ya, karena selang nasal tidak boleh berganti-gantian, ini selang nasal kami. Selang nasal Ibu itu baru, nah ini masih baru, masih segel, masih dalam plastik. Ini pakai selang nasal kami. Langsung saja Bu ya, saya pakaikan. Caranya cukup langsung colok ke sini. Ini sebenarnya konektor Bu ininya. Nah, ini konektor. Ini bisa dicabut konektor ini. Nah, seperti ini. Nah, ini. Dan kita pasang lagi supaya untuk konektornya ini selang nasal kita colokkan. Kemudian Ibu siapkan air di gelas, air minum di gelas, untuk memastikan di sini keluar hidrogennya tidak, karena di sini tidak ada airnya Bu ya, kan nggak kelihatan tuh, yang kelihatan di sini. Nah, oke, siapkan air di gelas seperti ini. Sebelum Ibu pakai, tes dulu selang nasalnya keluar hidrogennya tidak, kita tes. Nah, tunggu. Nah, bisa kelihatan Pak Bambang? Kelihatan? Kurang ya? Kurang kan? Kelihatan? Nah, ini Bu, itu sudah keluar hidrogennya di salah satu lubang outputnya. Gitu. Ini karena emang tekanannya cukup segini, jadi cukup lubangnya itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Keluarnya ini seperti ini. Kalau ini berarti sudah keluar gelembungnya, gelembung hidrogennya berarti sudah melalui tabung ketiga. Nah kalau sudah, Ibu ciprat-cipratkan atau Ibu dilap dengan tisu basah, dengan tisu kering supaya kering. Baru kemudian Ibu pakai. Pastikan supaya kering ya Bu ya. Pastikan supaya kering, pakai tisu, dilap. Kemudian Ibu pakai. Cara pakainya begini. Ada kupingan di atas Ibu, ini bagian atasnya. Berarti ada sebelah bawah nggak ada kupingannya. Yang ada kupingan bagian atas. Pasang, kemudian masukkan ke telinga kanan, masukkan ke telinga kiri. Ini ada serutan, diserut Bu ya. Nah begini. Sudah. Nah, Ibu rasakan dengan 30%. Begitu Bu. Untuk cara pemakaiannya, Ibu bisa dipakai sehari 3 kali. Pagi, siang, malam, per sesi bisa 1 jam sampai 3 jam. Misalnya pagi jam berapa, misalnya jam 6, 1 sampai 3 jam dipakai. Kemudian istirahat siang, misalkan jam berapa, jam 11 sampai jam 1,
dipakai, atau sorenya misalnya jam berapa ibu bebas maunya jam berapa 1 jam, atau bila diperlukan ibu, kalau emang ibu juga untuk penyembuhan suatu penyakit atau apa gitu, penyehatan atau penyembuhan, ibu gunakan sambil tidur boleh gitu. Gunakan sambil tidur selama maksimal kalau bisa 7 jam saja, maksimal itu. Sebetulnya ini sampai 8 jam, tapi kalau bisa lebih aman 7 jam supaya unitnya juga tetap aman. Tidak overheating, nyaman unitnya juga, akhirnya gas yang keluar juga bagus. Misalkan dipakai dari jam 8 malam, jadi 9, 10, 11, 12, 1, 2, kira-kira jam 2, maksimal jam 3 itu selesai. Atau dari jam 9 berarti kira-kira sampai jam 4. Kira-kira 7 jam pakai sambil tidur, Bu. Pelanggan rata-rata juga pelanggan kami itu sambil tidur dipakai, itu bisa pagi-paginya juga jadi segar, Ibu ya. Nah, kemudian nanti juga Ibu mohon izin kami masukkan ke grup terapi hidrogen. Ada anggotanya nanti yang memiliki alat terapi hidrogen Joko Energi. Nanti saya add ya Bu ya, saya masukkan ke grupnya. Gitu. Ibu bisa sharing-sharing di grup sana, di grup Joko Energi, bisa sharing-sharing, bisa tanya-tanya kepada sesama pengguna hidrogen Joko Energi gitu. Yang senior Bu, yang udah lama, yang dari tahun 2018 Ibu udah lama-lama banget, banyak gitu, bisa tanya-tanya silahkan gitu. Nah, kemudian ini untuk terapinya seperti ini Bu, sudah bisa tadi Bu 3 kali sehari atau pakai malam juga boleh. Yang penting ini alatnya jangan dipakai full continue sampai lebih dari 8 jam Bu, karena nanti unitnya pasti ada overheating atau kemudian jadi tidak awet gitu kan Bu. Pakai maksimal 7 atau maksimal 8 jam, istirahat 1-2 jam, boleh pakai lagi. Kalau Ibu mau pakai rutin 2 jam, istirahat 2 jam lagi, pakai lagi 2 jam, boleh, bebas silahkan gitu ya. Yang penting jangan full continue sampai 8 jam lebih. Oke, sudah. Ini untuk terapi inhalasi, Ibu rasakan rutin gitu, rutin rasakan tiap hari dipakai. Kemudian yang kedua, kita coba cabut dulu ya. Kita cabut. Di samping Ibu terapi hidrogen dengan inhalasi tadi, dengan selang nasal, Ibu bisa memanfaatkan alat ini untuk membuat air berhidrogen di gelas. Misalkan Ibu atau Bapak mau bikin air teh berhidrogen, air putih berhidrogen, bahkan air kopi berhidrogen. Gitu misalkan gitu, cuma kan yang paling bagus air putih berhidrogen Bu. Ini sudah disediakan selangnya. Nah, ini yang dibawakan. Kita pasang dulu selangnya, kita cabut, ini selang konektornya, kita cabut. Nah ini kita cabut dulu, ini selang konektor untuk selang nasal terapinya, kita pasang selang ininya, pasang, tekan. Kemudian Ibu silakan ambil air gelas, air putih minimal misalkan 200 ml. Bisa kelipatannya, tergantung nanti Ibu pakai misalnya 200 ml 1 gelas. Kalau untuk buat air berhidrogen Bu, Ibu harus dinaikkan speed controlnya, ini speed control atau PWM-nya sampai 60%. Kita pencet sampai 60%. Nah sudah, agar gas hidrogennya itu bertambah banyak, intensitas bertambah cepat dan banyak Bu ya. Kemudian konstan. Nah, pakai 60% speed controlnya, ujung selang ini celupkan ke air gelas itu. Nah ini celupkan ke air gelasnya gitu. Dan untuk membuat air hidrogen, kalau Ibu kira-kira misalkan dirasa misalkan untuk bikin air berhidrogen bisa pakai 60 atau misalnya tambahkan 70, tapi tidak boleh lama-lama Ibu ya. Tidak boleh lama-lama seperti ini. Maksimal 15 menit.
Gitu. 15 menit sudah cukup membuat air putih ini menjadi air berhidrogen. Selama 15 menit begini. Nah, terus biarkan selama 15 menit. Baru kalau sudah 15 menit, ibu harus langsung diminum. Dilepas, langsung diminum karena kalau tidak langsung diminum, hidrogennya akan menguap kembali, Bu. Paling mungkin taruh 10-15 menit itu menguap kembali. Makanya kalau ibu ingin mau bikin air hidrogen 15 menit langsung diminum gitu. Ibu nyalakan ininya terus pakai gelas terus 15 menit langsung diminum begitu. Nah Bu ya, itu pembuatan air hidrogen. Bisa bukan air teh, air kopi bebas, tapi mungkin paling sehat air putih berhidrogen. Seperti itu Bu ya. Terus kemudian kita cabut kembali, kita pasang. Ingat 60 atau 70% selama 15 menit. Kita turunkan kembali 30% untuk inhalasi. Inhalasi terapi harus 30% dulu. Oke, itu sudah semua dari pengisian alat sampai pemakaiannya. Itu Bu ya. Nanti kalau ini Bu, nanti waktu kami packing, ini nanti dilepas ya, ini nanti dilepas waktu kita packing nanti ya. Ini nanti kencang-kencang Bu ya, jangan terlalu kencang juga. Ini sudah hasilnya. Pokoknya ini. Nah kalau nanti ada kendala misalkan pas baru di packing, ibu nanti bisa kencang-kencangkan sama bapak atau sama abang-abangnya gitu, bisa kencang-kencangkan supaya kondisinya udah, setelnya udah bagus, baru kemudian dicoba. Begitu Bu Yanti ya, penjelasan dan tutorial unit alat terapi hidrogen model C157. Kalau ada sesuatu yang belum jelas, nanti bisa tanyakan Bu, gitu, bisa Ibu tanyakan langsung. Kemudian ini yang bisa kami packing, kemudian kami kirimkan ke ekspedisinya Bu ya. Begitu. Itu Ibu Yanti tutorial pemakaian pertama dan pemakaian awal menyiapkan alat terapi ini sampai pemakaiannya. Itu saja Bu Yanti, berarti maaf ya kurang jelas, nanti dilanjut via WhatsApp Bu ya. Itu Bu Yanti, saya siapkan alatnya, saya packing, nanti saya kirimkan ke ekspedisi. Ibu Yanti terima kasih atas kepercayaannya memilih alat terapi hidrogen Joko Energi, dan semoga bermanfaat Ibu. Nanti bisa sharing-sharing misalkan di grup juga Ibu ya. Terima kasih Bu ya, dan mohon maaf sebelumnya jika ada kata yang tidak tepat dan kurang baik Bu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yanti di Medan.